Selamat siang. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu OSI layer, kemudian bagaimana cara kerja OSI layer sehingga mudah dipahami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya coba jelaskan sesingkat mungkin, namun padat, namun mudah dipahami. Langsung saja, apa itu OSI layer? Sebenarnya OSI layer itu apa? Banyak sekali yang bertanya dan belum paham tentang OSI layer atau Open System Interconnection. Pengertian dari OSI layer itu sendiri banyak ya. Namun di sini saya mencoba menjelaskan menurut pengetahuan yang saya pahami, bahwa OSI layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Perlu diketahui di sini bahwa OSI itu adalah sebuah model arsitektural, jadi bukan sebuah protokol. Namun di dalam OSI layer tersebut ada banyak sekali protokol-protokol yang ada di setiap layernya. Kemudian OSI sendiri merupakan singkatan Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer. Ini sudah sangat umum sekali, banyak yang mengatakan bahwa OSI adalah sebuah model atau sebuah model 7 lapis OSI. Itu sudah sangat populer sekali. Jadi OSI ini dibuat oleh sebuah badan yang menyetandarkan sebuah jaringan, yaitu ISO atau Organization for Standardization. Jadi OSI itu adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh ISO ini. Produknya berupa OSI. Sedangkan ISO ini adalah sebuah badan internasional yang menyetandarkan jaringan. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. Makanya dibuatlah sebuah model referensi OSI ini. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Makanya zaman terus berkembang sehingga ditemukanlah yaitu model referensi OSI pada tahun 1977. Sudah sangat lama memang, tapi sampai saat ini masih digunakan. Layer OSI ini ada 7 lapisan atau 7 layer ya. Yaitu yang pertama adalah layer application, yang kedua presentation atau presentasi dalam bahasa kita. Kemudian ada layer session, layer transport atau lapisan transport, layer network, layer data link, dan yang terakhir adalah layer physical. Maaf, ini bukan layer yang terakhir. Justru layer physical ini adalah layer yang pertama. Jadi cara kerjanya itu dari layer yang paling atas atau layer application atau layer 7 ya. Kemudian turun ke layer 6 presentation, ke layer 5, ke layer 4, ke layer 3, layer 2 sampai dengan layer 1 atau layer physical ya. Nah, di sini untuk 7 lapisan layer OSI itu dibagi menjadi 2, yaitu ada upper layer dan ada lower layer. Mungkin akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, cara kerja dari layer OSI itu sebenarnya bagaimana? Banyak sekali yang belum paham mengenai ini. Cara kerja layer OSI itu seperti apa sebenarnya? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara jelas ya, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi cara kerja layer OSI, misalkan di sini saya mempunyai 2 unit komputer, yang mana saya akan mengirimkan sebuah data
Ya, misalnya data itu entah berupa gambar, entah itu berupa file-file yang lain, itu sama ya, sistemnya. Kemudian gambar ini atau data yang akan dikirim itu melalui OSI, atau layer OSI tadi yang ada jumlahnya ada 7 layer. Kemudian melalui layer OSI ini data akan dikirimkan ke komputer tujuan. Setelah sampai di komputer tujuan juga akan diterima lagi oleh layer OSI dari layer yang paling bawah, yaitu layer fisikal, kemudian naik sampai layer application, sehingga data akan diterima oleh penerima. Nah, ini cara kerja layer OSI. Untuk lebih jelasnya, cara kerja layer OSI yaitu dari data yang akan dikirimkan ini akan menuju layer application, di mana di layer application ini banyak sekali protokol ya, atau ada beberapa protokol yang ada di dalamnya. Ya, mungkin akan saya jelaskan untuk protokol-protokol apa saja yang ada di setiap layer OSI pada pertemuan selanjutnya. Nah, di layer application ini data kemudian dikirimkan setelah diproses oleh layer application, maka akan diproses oleh layer berikutnya, yaitu layer presentation. Kemudian diproses oleh layer berikutnya, layer session. Kemudian diproses berikutnya ke layer transport. Kemudian diproses berikutnya ke layer network. Kemudian diproses selanjutnya sampai layer data link dan sampai layer fisikal atau layer fisik ini. Nah, kemudian oleh layer fisik ini bukan hanya layer fisik, tapi layer fisik, data link dan semua layer yang ada di sini itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, setelah sampai ke layer fisik, maka data, entah itu data tadi sudah saya kemukakan, data itu bisa berupa data JPEG ataupun file-file yang lain. Nah, setelah sampai ke layer fisik, kemudian akan ditransfer ke tujuan. Kemudian di komputer tujuan akan diterima pula oleh 7 layer OSI tadi. Yang akan menerima siapa? Layer fisik. Kemudian data setelah diterima oleh layer fisik, kemudian dikirim ke data link, kemudian dikirim lagi diproses ke layer network, transport, session, presentation sampai layer application, sehingga data tersebut akan sampai dengan utuh. Nah, itu cara kerja layer OSI. Namun jika belum paham, di sini akan saya jelaskan mengenai analoginya. Ya, kita analogikan ya. Analogi kerja layer OSI. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan ya, ada 2 buah perusahaan yang mana perusahaan tersebut melakukan transaksi, misalkan jual beli. Maka yang akan terjadi bagaimana? Tidak mungkin dari bawahannya itu langsung datang tanpa ada perintah dan lain sebagainya ke perusahaan yang diminta kemudian mengirimkan, tidak. Jadi ada prosedurnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, misalnya barang yang dipesan, ya, kemudian antar direksi terlebih dahulu, mungkin dari perusahaan A, misalnya ini saya umpamakan perusahaan A dan B. Nah, antara perusahaan A dan B itu sudah saling berkomunikasi direksinya, ya, sudah bersepakat akan mengirimkan data atau akan mengirimkan barang. Maka barang ini sudah disetujui oleh direksi, kemudian direksi akan memerintahkan kepada direktur utama untuk memprosesnya. Nah, tidak langsung kok direksi yang mengirimkan data mengirimkan barang tidak, tapi akan diproses melalui struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Kemudian dari direktur utama memerintahkan kepada direktur keuangan bahwa ini ada barang yang dijual atau ada barang yang keluar, maka akan ada pemasukan. Kemudian ada juga kaitannya diproses di bagian direktur kemudian memerintahkan ke manajer, ya, manajer kemudian memproses barang tersebut, pesanan tersebut, kemudian sampai ke supervisor, kemudian ke divisi, bagiannya divisi apa gitu ya, ke divisi. Nah, di divisi ini yang nantinya akan mengirimkan barang tersebut ke tujuan atau ke perusahaan tujuan atau ke kliennya. Tuh. Nah, setelah itu maka divisi akan mengirimkan data. Data dikirimkan, setelah sampai ke perusahaan juga tidak langsung diterima oleh direksi,
melainkan diterima oleh divisi terlebih dahulu. Kemudian barang tersebut dicatat, oh ini ada barang masuk berupa komputer sebanyak 100 unit atau apapun itu ya. Kemudian akan dilaporkan kepada supervisor, kepada manajer, kemudian sampai direktur keuangan, direktur utama, sampai ke bagian direksi, dan barang tersebut bisa digunakan atau dipergunakan atau dijual lagi misalkan oleh perusahaan B itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analogi dari layar kerja OSI atau kerja layar OSI. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami bagaimana cara kerja layar OSI. Sekian dan terima kasih.